Mazmur 65 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan Mazmur ini untuk kita semua. Mazmur 65 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Berbahagialah orang yang kau pilih dan engkau dekatkan kepadamu, ia akan tinggal berdiam di pelataranmu. Kami akan dipuaskan dengan kebaikan dari kediamanmu, bahkan dari bait-Mu yang kudus. Engkau akan menjawab kami dalam keadilan dengan hal-hal yang dahsyat, ya Elohim keselamatan kami, perlindungan bagi seluruh ujung bumi sampai ke seberang lautan yang jauh. Oleh kekuatan-Mu, gunung-gunung ditegakkan, berikat pinggangkan kekuatan, yang menenangkan gemuruh lautan, deru gelombangnya, dan kebisingan umat manusia. Dan mereka yang tinggal di tempat yang paling ujung, takut terhadap tanda-tanda-Mu. Engkau membuat datangnya pagi dan petang bersukacita. Engkau memelihara bumi dan melimpahinya. Engkau membuatnya sangat kaya dengan air sungai Elohim yang berlimpah-limpah airnya. Engkau menyediakan biji-bijiannya. Engkau telah mempersiapkannya. Ayat 11. Engkau mengairi alur-alurnya dengan melimpah. Engkau memperdalam alur-alurnya. Engkau menggemburkannya dengan hujan. Engkau memberkati tunas-tunasnya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, dan jejak-Mu meneteskan kelimpahan. Mereka menetes di padang-padang rumput belantara, dan bukit-bukit kecil berikat pinggangkan sukacita. Padang rumput berselimutkan kawanan ternak, lembah-lembah tertutup gandum. Mereka bersorak-sorai dan bernyanyi. Pujilah nama Tuhan. Sungguh indah janji-janji Tuhan bagi kita. Begitu sempurna pemeliharaan Tuhan bagi setiap anaknya. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita di tahun 2026 ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu. Jauh tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami sudah memasuki hari pertama tahun 2026. Semua karena anugerah. Tuhan, kami membutuhkan Engkau di sepanjang tahun ini, tahun yang baru ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat perlindungan, Engkaulah tempat perteduhan, Engkaulah benteng kami, benteng perlindungan kami. Engkaulah rumah kami ya Tuhan. Di dalam-Mu dan bersama-Mu kami akan merasa tenang, merasa tentram, merasa damai, dan merasa aman. Kami menyerahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini bagi hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, selamat pagi, selamat tahun baru. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari pertama, ya, ini hari pertama dan biasanya hari itu berlalu sering sekali begitu cepat, ya, apalagi ketika kita cukup sibuk, ya, tidak terasa, ya, waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Satu bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal, Mazmur pasal 90, ya, meskipun kita sangat mengenal bagian ini, tetapi kita perlu terus-menerus merenungkannya, mengingatnya, sehingga kita tidak lupa, ya, bahwa Tuhan adalah tempat kediaman kita yang sempurna. Dan kita semua tahu, Mazmur pasal 90 adalah Mazmur yang tertua, ya, ini Mazmur yang paling tua yang digubah oleh Musa, dan kita percaya dia mengarang Mazmur ini, ya, sebagai gambaran dari perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, ya, mereka berjalan di padang gurun, ya, mereka mengembara tanpa rumah yang permanen, ya, tanpa rumah yang permanen. Itu persis seperti saat ini ada ribuan orang di Aceh, Sumatera Utara, juga di Sumatera Barat yang sudah kehilangan rumah dan mereka sekarang tinggal di tenda-tenda, ya, dan baru saya dengar tadi beritanya pemerintah akan membangun huntara, ya, hunian sementara, ya, jadi belum hunian tetap, ya, tetapi hunian sementara, artinya satu waktu itu mereka akan bongkar untuk menjadi huntap, ya, hunian tetap, ya, saudara. Apa yang dialami saudara kita yang menderita di 3 provinsi ini, itu juga yang menggambarkan apa yang dialami oleh bangsa Israel, ya, selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, ya, mereka tidak punya rumah, ya, hunian tetap mereka tidak punya, huntara pun mereka tidak punya, ya, hunian sementara tidak, karena mereka tinggal di tenda yang setiap waktu mereka bongkar lalu mereka pindah berjalan lagi selama 40 tahun sampai mereka Tuhan izinkan masuk, ya, di tanah Kanaan, ya, di tanah perjanjian, ya. Nah, dan dalam kondisi seperti itu mereka tidak punya rumah secara fisik, ya, sebagai tempat kediaman mereka, ya. Musa dia mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan, ya, Tuhan adalah, ya, rumah, ya, tempat perteduhan itu rumah, ya, bisa dikatakan itu juga sebagai rumah dari bangsa Israel. Ayat 1 dan ayat yang kedua, Musa dia mengatakan, ya, doa Musa di Elohim, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya, artinya dari generasi ke generasi. Mulai dari dia tahu itu sejak Adam, sejak, ya, keturunan Adam, ya, Kain, Habel, terus sampai Abraham,
terus Ishak, Yakub, dan terus sampai Yusuf dan seterusnya sampai kepada Musa dan bangsa Israel. Ya, Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Ya, dikatakan ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Elohim. Ya, artinya sebelum penciptaan alam semesta, sebelum penciptaan segala sesuatu, sebelum bahkan penciptaan manusia, bahkan sebelum penciptaan para malaikat, ya Tuhan itulah tempat perteduhan ya, umat. Ya, Tuhan itu adalah tempat perteduhan kita sebelum segala sesuatu ada. Kenapa? Karena kita semua berasal dari Dia. Ya, roh kita berasal dari Dia. Dia yang menciptakan kita. Ya, juga jiwa dan tubuh kita berasal dari Dia. Dia yang mengadakannya, Dia yang merancangkannya sedemikian rupa. Belum segala sesuatu ada, Tuhan adalah tempat kediaman yang sempurna. Ya. Bagaimana Tuhan bisa menjadi tempat kediaman yang sempurna? Karena Dia adalah pencipta. Dia adalah sang pencipta dan Dia bersifat kekal. Ya, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, aku sudah ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yahweh sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Elohim. Kemudian ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di situ pemazmur dia ya mengkontraskan antara Tuhan yang bersifat kekal, Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi dengan manusia yang terbatas. Manusia yang Dia ciptakan dari debu, itu adalah manusia yang dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Ya, ayat yang ketiga, engkau mengembalikan manusia menjadi debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti hari kemarin ketika berlalu, dan seperti tugas jaga pada malam hari. Jadi itu 1000 tahun itu dalam pandangan Tuhan itu sangat singkat sekali ya, karena kalau berbicara kekekalan tidak lagi dibatasi oleh waktu. Ya kan, 1000 tahun itu singkat saja. Dikatakan seperti tugas jaga pada malam hari. Engkau menghanyutkan mereka seperti aliran air ketika mereka tertidur. Pada pagi hari mereka seperti rumput yang tumbuh, pada pagi hari ia berkembang dan bertumbuh, pada petang hari ia layu dan kering. Ya, betapa rapuhnya manusia. Ya, betapa terbatasnya manusia. Yang mungkin hanya bisa hidup 70, 80, mungkin hanya sampai 90. Ya, udah 80 udah mulai penuh dengan kelemahan tuh, gerak aja udah susah. Apalagi 90, apalagi setelah 90. Ya. Tetapi 70, 80, 90, bahkan 100 tahun itu dibandingkan dengan kekekalan itu ya dikatakan seperti tugas jaga pada malam hari. Sangat singkat, sekelebat. Ya 100 tahun itu seperti sekelebat saja, bahkan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun itu pun itu hanya sekelebat saja. Ya, sangat singkat sekali. Ya, cepat sekali. Ya. Nah, sehingga poin yang kedua kita bisa melihat di sini bahwa dibandingkan dengan Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, bahkan oleh materi, ruang, ya manusia adalah makhluk fana, ya, karena mereka diciptakan dari debu tanah. Ya, sehingga siapakah manusia yang bisa menyombongkan diri, membanggakan diri di hadapan Tuhan? Ya, kita tidak boleh membanggakan apapun. Bahkan kita tidak boleh membanggakan pencapaian kita dalam bidang apapun, dalam bentuk apapun.
Karena semuanya itu pun ya karena Tuhan izinkan. Ya, kita tidak boleh sombong ya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan yang kekal. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang fana. Ya, kalau kita ingat 2025 yang sudah berlalu, itu pun cepat sekali kan. Kita sekarang 2026 dan ini pun nanti juga akan berlalu dengan sangat cepat kalau Tuhan masih izinkan kita sampai ya memasuki tahun 2027. Ya, itu pun kalau dia mengizinkan kita. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2026, tetapi ya, kita mau menjadikan Tuhan sebagai ya tempat kediaman, ya tempat perteduhan. Sambil kita mengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang fana, hanya sementara saja. Ya, kita tidak pernah tahu usia kita sampai berapa. Ya, kita tidak pernah tahu cara mati kita itu seperti apa. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, semua kita serahkan kepada Tuhan. Sambil kita ya, beriman kepada Dia bahwa Dia akan mengatur ya yang terbaik. Ya, kita berdoa mengharapkan ya, Dia memberikan pengaturan yang terbaik. Dan kita percaya Dia akan melakukan pengaturan yang terbaik ya bagi kehidupan. Ya, dibandingkan dengan Tuhan yang kekal, manusia adalah makhluk fana karena mereka diciptakan dari debu. Kemudian yang ketiga, ayat 7 sampai 11 di situ, si pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan sang pencipta, pencipta yang kekal itu, dia juga adalah Tuhan yang maha kudus. Ya, itu salah satu karakter dia. Ya. Di dalam perjanjian lama, keluaran misalnya di situ, ya Yahweh berkata kepada orang Israel, kuduslah kamu karena aku kudus. Ya, dan ada cukup banyak ayat-ayat di dalam seluruh Alkitab yang berbicara tentang kekudusan Tuhan. Ya, Musa suatu waktu dia meminta izin supaya dia bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Tapi Tuhan bilang kau tidak akan tahan melihat ya di dalam tubuhmu yang fana itu, ya, di dalam tubuhmu yang terbuat dari debu itu, engkau tidak akan tahan melihat kemuliaanku, kata Tuhan, kau akan mati. Ya, tetapi Tuhan di dalam anugerahnya, dia mengizinkan Musa untuk melihat punggungnya. Ya, Tuhan berkata, aku akan berjalan di antara dua bukit, dan aku mengizinkanmu untuk melihat punggungku. Dan Musa melihat punggung Tuhan, tapi itu digambarkan juga sebagai dia melihat Tuhan muka dengan muka. Hanya punggungnya saja, dan ketika dia turun, orang Israel tidak tahan melihat wajahnya, karena wajahnya sedemikian bersinar, ya, terang. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu dia berdiam ya di tahta yang ya jadi itu di dalam terang dikatakan yang tidak bisa dihampiri, yang tidak terhampiri. Ya, dan itu berbicara tentang manusia yang di dalam kefanaannya dan bahkan di dalam keberdosaannya, mereka tidak akan mungkin bisa tahan melihat Tuhan yang Maha Kudus. Dan Tuhan yang Maha Kudus ini, dia juga adalah Tuhan yang tidak dapat menolerir dosa. Itu hanya, inilah satu-satunya ya, dosa ini yang memisahkan kita dengan dia. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan secara langsung, dan bahkan memanggil dia sebagai Bapa kita. Ya, Tuhan yang Maha Kudus itu adalah Tuhan yang tidak dapat menolerir dosa, ayat 7-11. Sebab kami habis oleh murkamu, kami gemetar oleh karena amarahmu, engkau telah menempatkan segala kesalahan kami di hadapanmu, juga dosa kami yang tersembunyi di dalam terang wajah. Sebab seluruh hari kami telah berlalu dalam murkamu, kami menghabiskan tahun-tahun hidup kami seperti kisah yang menyedihkan. Ya, 40 tahun itu kisah yang menyedihkan oleh bangsa Israel.
yang dialami bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka terus-menerus melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Ya, mereka menyembah berhala, ya, mereka membuat patung anak lembu, kemudian mereka mengatakan inilah, ya, mereka menyembahnya dan mengatakan dewa anak lembu itu, dewa lembu itu yang sudah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Bayangkan ya betapa sakit hatinya Tuhan. Ketika dia tidak dihargai, ketika dia tidak dihormati. Ya, dan dalam konteks itu, Musa dia mengatakan, sebab seluruh hari kami telah berlalu dalam murkamu, kami menghabiskan tahun-tahun hidup kami seperti kisah yang menyedihkan. Umur kami 70 tahun, jika kami ada kekuatan, hingga 80 tahun, tetapi kebanggaannya hanyalah susah payah dan kesia-siaan. Karena berlalunya begitu cepat dan kami melayang lenyap. Ya, ada orang yang salah di dalam menafsirkan ayat ini. Ya, pendeta yang keliru menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa setiap manusia umurnya 70 sampai 80 tahun dan akan hidupnya penuh dengan susah payah dan kesia-siaan. Ya, itu benarkah demikian? Saya kira tidak. Bagi mereka yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau memberontak kepada Tuhan, tidak mau diajar, tentu akan mengalami susah payah dan kesia-siaan. Seperti bangsa Israel. Ya, ayat 10 ini di situ Musa berbicara dalam konteks orang Israel yang berdosa. Yang melawan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran, ya, selalu memberontak, bahkan mereka juga pernah berpikir, mereka merencanakan untuk membunuh Musa. Ya, itu mengerikan, saudara. Anda bisa bayangkan seorang yang diurapi oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, seperti Nabi Musa, ya, salah satu nabi terbesar di dalam sejarah orang Israel, dia juga mengalami ya betapa sulitnya memimpin satu bangsa yang hidup dalam dosa. Ya, seperti bangsa kita juga. Dengan kekayaan alam yang begitu banyak, begitu melimpah. Tapi menurut WHO, 60% orang Indonesia hidup miskin. 60%. Kenapa? Karena korupsi. Karena para pemimpin selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka ini, ya, banyak yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan bagaimana melanggengkan kekuasaan, ya, bukan memikirkan bagaimana supaya rakyat saya ini sejahtera, ya, supaya orang Indonesia ini, setiap anak Indonesia, mereka hidup makmur. Bukan itu yang di dalam pemikirannya, tetapi bagaimana supaya saya, partai saya, kelompok saya tetap berkuasa. Bagaimana supaya anak saya bisa berkuasa, menantu saya bisa berkuasa. Ya, itu yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, sudah. Ya, nah sehingga kemudian yang terjadi orang Indonesia banyak yang mengalami susah payah, kesia-siaan, bekerja sampai jauh malam demi sepotong roti. Ya, tetapi tentu itu tidak berlaku untuk kita ya. Karena Tuhan memberkati hidup kita sampai saat ini. Amin. Juga sepanjang 2026. Dan di tengah-tengah rejim pemerintah yang korup, ya Tuhan tetap memberkati hidup kita selama kita hidup takut akan Dia. Ya, ayat 11 Musa mengatakan, siapakah yang mengetahui kekuatan murkamu? Ya, banyak orang tidak lagi menghormati Tuhan. Tidak lagi memandang Dia sebagai Tuhan yang akan sangat murka dengan dosa. Ya, saya melihat di mana-mana ya, namanya bencana alam, apakah itu karena ulah manusia, apakah itu memang karena alam sendiri yang bergejolak, itu semua ada di dalam kendali dan seizin Tuhan. Ya, dan sering sekali Tuhan membiarkan itu terjadi untuk menyatakan murkanya. Ya kan, Tuhan menyatakan murkanya kepada manusia.
Ya, itu Tuhan bilang, saya menciptakan hutan untuk menjagamu, supaya kau bisa punya air, supaya dunia ini apa namanya itu oksigennya bisa cukup. Ya, tapi hutan itu semua kau hancurin, kau ganti jadi kebun sawit. Ya. Dan jangan kau bilang bahwa saya yang membuatmu menderita, engkau membuat dirimu sendiri menderita. Ya. Nah, banyak orang saudara tidak lagi menghormati Tuhan. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Tuhan itu ya, punya kekuatan murka yang bisa sangat mengerikan sekali. Ya, dikatakan bahkan seperti kengerianmu, begitu juga amarahmu. Bahwa Tuhan itu bisa sangat marah. Ya, karena apa? Dia tidak bisa menolerir dosa. Ya, mari sepanjang 2026 kita belajar hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan, ya tidak menyakiti orang lain, ya kan, bersikap adil, ya, supaya berkat Tuhan tidak terhambat di dalam kehidupan kita. Sehingga ayat yang ke-12, ya ini kemudian setelah Musa dia menggambarkan siapakah Tuhan. Dia sosok tempat kediaman yang sempurna karena dia adalah sang pencipta. Ya, jadi jangan bergantung kepada manusia karena manusia itu fana. Jangan bergantung kepada manusia siapapun dia. Sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, sekuat apapun dia, jangan pernah bergantung pada manusia. Jangan pernah bergantung kepada perusahaan yang dibikin oleh manusia, organisasi yang dibangun oleh manusia. Bergantunglah kepada Tuhan. Tapi juga saat yang sama, ingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Ya, dia tidak bisa menolerir dosa. Sehingga kemudian Musa dia menaikkan ya, doa kepada Tuhan. Ayat 12 dia mengatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari kami artinya apa? Mengingat bahwa hari-hari kita itu singkat. Mengingat bahwa usia kita itu singkat. Ya. Menghitung hari-hari kami supaya hati kami menjadi bijaksana. Ya, supaya manusia itu, supaya kita bisa ya menjalani hidup dengan baik. Ya kan? Tidak terlilit hutang, tidak terlilit pinjol, tidak dikejar-kejar hutang, tidak dikejar-kejar debt collector, bisa menyekolahkan anak kita. Ya, nah, saudara, itu bisa kita lakukan kalau kita ya, memiliki hati yang bijaksana. Kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan. Ya kan, setiap kita itu kan diberikan akal oleh Tuhan. Ya, Tuhan memberikan akal budi untuk kita bisa jalani hari-hari dengan benar. Ya, tapi akal budinya harus diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Musa. Ya, karena Musa menyadari masa hidup manusia itu sangat singkat, maka manusia perlu memohon kepada Tuhan supaya diberikan hati yang bijaksana. Ya, biarlah kita di sepanjang tahun 2026 ini kita menjalaninya dengan hati yang bijaksana, bijaksana, punya hikmat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, maka kita harus hormat sama Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, biarlah semua kita semuanya memiliki hati yang bijaksana. Ya, dan bagian yang terakhir, mengapa kita perlu memiliki hati yang bijaksana? Karena kita harus ingat semua hal yang kita lakukan dalam dunia ini pada waktunya harus
kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua hal yang kita lakukan, semua waktu yang Tuhan berikan untuk kita, semua harta yang Tuhan percayakan kepada kita, semua anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita rawat, semua kewajiban yang Tuhan bebankan untuk kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang dia ingin punya tanggung jawab yang besar, punya kekuasaan yang besar, ya kan? Dia ingin jadi presiden, tapi ketika jadi presiden, apa yang dia lakukan? Ya kan? Ketika jadi presiden, apa yang dia lakukan? Orang kena bencana itu dibiarin itu, menjerit-jerit. Ya, nah saudara, jangan jangan kita apa namanya itu berharap dan ingin cepat-cepat punya tanggung jawab, punya kekuasaan yang besar. Yesus mengatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan setia juga dalam perkara yang lebih besar. Ya kan? Kalau kita mau belajar setia dengan perkara yang kecil, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar, lebih besar, lebih besar. Tapi harus setia. Ya, banyak orang nggak setia. Dia dikasih pekerjaan yang kecil, dia nggak setia, dia kabur. Nggak ada masalah. Ya, sehingga dia tidak pernah naik kelas. Ya, nah setialah dengan perkara yang kecil. Ya, kalau Tuhan mempercayakan Kora misalnya kerja online, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saya juga seperti itu. Anak-anak kita yang Tuhan berikan talenta musik, ya kan, jadi calon pengacara, ya kita harus ajari mereka setia dengan perkara kecil dan selalu lakukan yang terbaik, bukan asal-asalan. Ya, kualitas pekerjaan kita itu harus sangat bagus, sehingga kemudian pimpinan kita dia akan juga berani ya mempercayakan hal yang lebih besar. Ya kalau kita tidak lakukan yang terbaik, ya kita bisa kehilangan kesempatan itu. Ya bahkan kena PHK. Ya ayat Pengkhotbah 12:13 dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Elohim dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya, karena ini adalah kewajiban setiap orang karena Elohim akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, satu waktu Tuhan akan menuntut. Ya, ini bukan soal masuk surga atau tidak. Ya, semua kita dijamin masuk surga. Ya, tetapi ingat di surga itu pun ada kelasnya di situ. Ya, tidak mungkin Anda nggak ngapa-ngapain untuk Tuhan dengan seseorang yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan misalnya, kemudian ya itu dapat mahkota yang sama atau dapat reward yang sama. Ya, tidak seperti itu. Tuhan itu adil. Ya, nah, biarlah kita sekali lagi masuk di tahun 2026 ini kita memiliki hati yang bijaksana. Ya, karena pada waktunya nanti, satu waktu, kita akan berdiri di hadapan pengadilan tahta Kristus dan mempertanggungjawabkan semua hal yang sudah dia percayakan untuk kita lakukan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita ingat perkataan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Ya, kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, bahkan di sepanjang tahun 2026, hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk memuliakan nama Kristus. Dan kalau saatnya Tuhan panggil kita pulang, ya, kita juga bisa berkata seperti Rasul Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Ingat ya, mati itu keuntungan.
Mati itu adalah pintu berkat. Karena ketika kita mati dan kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dengan benar, maka kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di dalam kemuliaannya. Tidak lagi di dalam tubuh jasmani kita yang semakin hari semakin tua, semakin rapuh, mengalami sakit penyakit, itu akan kita tinggalkan dan kita akan bertemu dengan Kristus. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, jemaat ini kasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama sebelum menaikkan doa syafaat ya, nanti Ibu Pendeta akan menaikkan doa syafaat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya di awal tahun ini. Kita akan bersama-sama memperingati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dikorbankannya untuk kita. Silakan. Baik, mari kita bersatu hati, kita berdoa dulu, mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan, kami akan masuki perjamuan kudus-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Jika kami mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib untuk kami, untuk memastikan tempat kami di surga. Kami mau bersyukur untuk semuanya itu. Rayakan kami Tuhan untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Mari jemaat bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur sambil kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan para murid, dan Yesus dia mengambil roti, kemudian dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah disembuhkan. Makanlah dengan penuh pengucapan syukur. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan, dicurahkan bagi kamu. Darah Kristus sebagai jalan pendamaian untuk menebus semua dosa-dosa kita sehingga kita bisa memiliki hidup yang kekal. Dan Yesus berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita meminum anggur ini dengan mengingat darah Kristus yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Mari kita mengangkatnya, minumlah dengan penuh. Dan kita kesediaan Ibu Pendeta untuk menutup bagian ini sambil menaikkan doa syafaat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa mengawali tahun yang baru ini
dengan doa yang dinaikkan oleh Yabes kepada Tuhan. Dan doa ini biarlah menjadi doa kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari NKB 211 sebelum kita menerima berkat Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah
Yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.